Seberapa sakit kalau kalah pilkada? Luar biasa sakitnya. Karena non-job itu barangkali menyakitkan. Ya, seperti itulah. Karena saya pernah non-job selama 2 tahun dulu waktu kalah pilkada kan 2013. Makanya saya kalau bicara cerita sebagai pegawai, sebagai PNS, itu dari tenaga harian dulu, tenaga honor kan. Harapan kami ke depan, ya paling tidak masyarakat ini mungkin lewat Tora apa nanti, itu harapan kita, setidak-tidaknya satu masyarakat itu punya 2 hektar kebun sawit seperti itu. Ya. Nah ini juga bantuan uang duka Ya, dan melahirkan. Wah ini konsepnya bagus nih. Iya, Pak. Setiap uang duka, setiap orang meninggal, kemudian melahirkan, ini Pak kategorinya yang miskin atau semuanya? Momentum yang tepat dan keberuntungan yang berpihak. Itu kalimat pertama saya pada podcast kali ini. Dan saya mengenalnya puluhan tahun sebagai birokrasi atau birokrat murni dan profesional. Pernah kandas di Pilkada 2013 di tempat yang sama atau kabupaten yang sama, yang barangkali sempat mengubur mimpi beliau untuk maju kembali. Namun sekali lagi momentum akan berpihak. Dengan putusan MK nomor 313 tentang diskualifikasi pasangan Gogo Purmanjaya dan Hendro Nakarelo serta pasangan Ahmad Gunaris dan Sastrajaya, barangkali mimpi itu akan kembali muncul dan beliau dalam waktu yang singkat memutuskan untuk maju kembali di Pilkada Barito Utara. Saya bicara tentang sosok Haji Salahuddin, Bupati Barito Utara yang baru dilantik 10 Oktober 2025, masih hitungan hari. Pak Salahuddin, selamat datang, terima kasih telah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa hari Pak sudah jadi Bupati? Lebih kurang 15 hari lah, 2 minggu. Tapi jalannya luar biasa, kencang. Saya lihat di medsos sana kemarin. Saat ini kita yang pertama untuk mengejar keterlambatan dengan kabupaten lain itu, yang pertama kita bicara program-program yang akan kita laksanakan di tahun 2026 dan kita akan memanfaatkan di program-program yang 2025 ini yang sejalan dengan program unggulan kita. Tentunya juga kita masukkan di dalam program 100 hari kerja. Ya, terbayang nggak Pak Salahuddin dilantik 10 Oktober? Waktu itu kan belum ada niat sama sekali. Iya, sebetulnya niat itu sudah tidak lagi sebetulnya ya. Tapi karena melihat situasi politik, ya, dan melihat juga kondisi masyarakat Barito Utara sepertinya ingin perubahan. Nah, kita dengan tulus ikhlas, kemudian kita mewakafkan diri lah untuk kemajuan Barito Utara. Dengar-dengar juga keluarga agak berat, Pak. Awalnya seperti itu, tapi alhamdulillah istri yang mendorong. Anak-anak yang memang menahan waktu itu. Katanya sudah tua lah katanya. Belum tua sih. Sudah menikmati yang ada aja, bekerja dengan baik aja katanya. Saya bilang, kita juga jadi bupati akan bekerja dengan baik, seperti itu. Pak Bupati sekarang 53 atau 54 ya? 53 Pak, jangan 54 Pak. Artinya kalau di PNS 7 tahun lagi ya? Masih sekitar itulah, 6 tahun 7 tahun. Pertimbangan waktu itu berat nggak ketika masih 7 tahun PNS aktif dan posisi juga masih bagus gitu? Kita, kalau saya pribadi mempertimbangkan bahwa momen ini mungkin tidak akan 2 kali datangnya. Ya, pada saat itu pasangan Pak Haji Gogo dan Pak Haji Nekoli atau Gogo Hello ini tidak ada pasangan lagi yang kelihatannya bisa mengganti. Dan waktu itu Pak Haji Gogo beserta dengan partai pendukung pengusung meminta saya untuk maju begitu. Dan saya melihat dari survei yang kita lakukan hanya beberapa hari, ini lebih kurang sekitar 1 minggu, itu terlihat memang masyarakat itu inginnya perubahan waktu itu. Perubahan. Pak Salahuddin, saya baru sadar putusan MK itu angkanya dibalik-balik saja.
apa ada sesuatu dengan angka 3? Soalnya putusan MK itu yang diskualifikasi itu 313. Putusan MK juga memutuskan Pak Salahuddin dan Pak Felix itu di putusan MK 331. Itu mungkin sudah takdir Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Dan putusan MK 313, yang satunya putusan MK 331. Iya. Jadi luar biasa. Enggak ada sesuatu dengan angka 3. Tidak ada lah. Hanya angka keberuntungan mungkin ya. Seperti itu. Saya waktu cari bahan, kok unik ya angkanya 313 dengan 331. Menarik Pak Salahuddin, terwujudnya Kabupaten Brebes Utara yang maju, tumbuh pesat, sejahtera dan berkeadilan. Kata berkeadilan itu berat Pak. Betul. Nah, bagaimana saat Pak Salahuddin sudah dilantik, lalu sekarang ini kan dihadapkan dengan berkurangnya transfer keuangan daerah. Dan Brebes Utara itu lumayan besar. Alhamdulillah. Jadi kita pertama saya sampaikan tadi, untuk membangun itu kita bicara program dulu. Kemudian setelah program kita buat, ya program-program yang kita buat ini tentunya ini kita melihat daripada kemampuan keuangan daerah. Ya, makanya setelah program selesai, saya langsung beranjak ke Kementerian Keuangan. Kita di sana konsultasi dengan beliau beberapa di kementerian. Kita ingin tahu sebetulnya Barito Utara ini di tahun 2026 itu bagaimana kondisi keuangannya. Nah, disampaikan memang kalau untuk transfer itu sedikit, hanya 1,7 mungkin ya. Tapi kita punya dana talangan ya, TDF kita hampir 1,4 triliun. Nah, ditambah dengan dana lain lagi, itu mungkin di posisi 3,4. Nah, itu juga masih ada lagi dana sekitar 460 miliar yang masih ada di kementerian, tapi masih belum ada PMK-nya. Peraturan Menteri Keuangan untuk menggunakannya, sehingga ini tidak bisa kita gunakan. Jadi total kemungkinan di 3,4 itu bisa. Tapi sampaikan kemarin dengan Pak Sekda, dengan TAVD, kita hanya bicara di 3,2 saja. 3,2 berarti kan tidak turun dari yang sebelumnya. Sebelumnya kan sekitar 3,1 lah di tahun 2025 ini. Nah, ini 3,2, sisa 2 itu kita shaping untuk di perubahan seperti itu. Kalau APBD Barito Utara 2025 berapa? 3,1. 3,1 miliar. Ini malah naik 1 miliar. Malah naik ya. 3,2. Dibandingkan dengan Kadis PU gimana? Jadi infrastruktur ya memang ada bedanya. Kalau kita di Dinas PUPR itu kan 14 kabupaten kota yang kita tangani dengan panjang jalan lebih kurang 1.270 km dengan lebar yang cukup lebar ya, sekitar antara 6 sampai 8 lebarnya ya. Nah, kemudian ini kita kondisi di daerah ini lebih kurang jalan kabupaten sekitar 785. Nah, sementara anggaran yang kita programkan kita masukkan di tahun 2025 itu sekitar 900 miliar. Ya, artinya naik dari kemarin yang sekitar 600, dianggarkan sebelumnya rata-rata hanya sekitar 200 miliar. Insya Allah kita berharap ya, yang pertama infrastruktur ini nanti menjadi bisa kita laksanakan untuk seluruh kecamatan seperti itu. Kalau terkait dengan visi misi hampir semua ya kepala daerah itu infrastruktur menjadi perhatian. Betul. Nah, yang paling menarik dari Pak Salahuddin, sekali lagi tadi kata berkeadilan, sekarang pemerataan. Bagaimana potret di Brebes Utara Pak Salahuddin melihat? Apa belum merata infrastruktur itu? Sebetulnya kalau dikatakan tidak merata ya memang ada sebagian. Memang kemarin ada beberapa kegiatan yang difokuskan untuk menyelesaikan satu kegiatan, dua kegiatan, sementara kegiatan-kegiatannya tertinggalkan. Kenapa? Karena memang pada waktu itu anggaran kita cuma sekitar untuk infrastruktur sekitar 200 miliar. Saya lihat. Nah, kalau ini saya sudah memprogramkan, tapi juga melihat keuangan daerah kita kemampuannya. Nah, ini kemungkinan ada beberapa jembatan yang akan kita selesaikan. Ditambah lagi jalan-jalan yang rusak akan segera kita perbaiki. Seperti itu. Kecamatan mana Pak yang jadi prioritaskan? Kalau kita melihat kan ada 2 kecamatan lagi yang belum tembus langsung ke kecamatannya, yaitu yang ke Muntalat dengan yang ke Lahe. Lahe ini kan kalau muter lewat
Simpang Jingah itu terlalu jauh. Jadi saya akan membangun jembatan Lahe itu di antara Lahe dengan Benau, mungkin naik 1 kilo kah dari ibu kota kecamatan Lahenya. Kemudian juga ada yang di satu kecamatan yang Montala Tumpung Lawang tadi, itu akan membangun di antara Tumpung Lawang dengan Sikan. Kemudian jalannya akan kita tembuskan antara Sikan dengan Montala, ini akan kita selesaikan di tahun 2026 ini. Nah, kami juga berhitung, artinya mohon maaf, kita akan menyelesaikan 2 buah jembatan. Jembatan pertama, jembatan saat ini belum selesai, jembatan Tumpung Lawang Sikan dengan yang Lemo. Lemo ini kan memperpendek kalau kita ke Palangkaraya, lewat Timpah, lewat Simpang Timpah ya, seperti itu. Kalau melihat misalnya, masa jabatan Pak Salahuddin dan Pak Ferry ke 5 tahun. Kalau kita misalnya membagi program-program ini dalam 5 tahun itu, apakah yakin Pak Salahuddin akan konektivitas itu terwujud di 5 sampai 5 tahun? Ini yang lagi kita kalau untuk yang Lahe ini kan saya udah sampaikan tadi dengan Pak Sekda juga, dengan TAPD, saya bilang untuk bangunan bawah itu melalui APBD. Tapi untuk bangunan atasnya nanti rangka-rangka bajanya itu kita melalui CSR nanti. Nanti CSR itu tidak melewati kita, mereka langsung ke vendor ya, ke pabrik. Nah, nanti hanya semacam ada perjanjian dengan pemerintah daerah, mereka berusaha CSR karena ada 28, kalau kita melihat ada 28 pengusaha tambang ya, ada 10 kebun, ini akan kita libatkan. Jadi nanti CSR-nya itu mereka selain ring 1-nya untuk desa-desa, ring 2-nya itu juga uangnya itu nanti sebagian kecil saja itu untuk membangun rangka atas jembatan tadi yang Lahe tadi, kita arahkan ke sana, tapi kita tidak pegang uangnya langsung ke vendor, nanti langsung ke, seolah-olah mereka itu beli langsung ke pabrik. Nah, kita hanya dari sisi kualitas mutu ya, kualitasnya, kuantitas pekerjaan, kita hanya mengendalikan daripada speknya yang kita sampaikan, speknya seperti ini, kualitasnya seperti ini, jenis jembatannya seperti ini. Nah, nanti mungkin sampai dengan pemasangannya seperti itu. Jadi mungkin kalau saya perhitungan kemarin, kebutuhan dana mungkin antara 250 sampai 300 miliar, bangun bawah itu sekitar 150 miliar, sisanya 200 miliar itu mungkin CSR. Karena CSR itu kita melihat dari 2024 2025 itu satu perusahaan tuh dari 7 miliar ya sampai dengan ada yang 50 miliar CSR-nya per tahun. Nah, kami hanya supaya tidak terbebani, itu kan kita masukkan pada posisi multi-yes. Jadi misalnya kita 4 tahun, jadi 4 tahun ini 200 miliar. Berarti setahun kan mereka hanya mengumpulkan sekitar 50 miliar aja. Tiap tahun kan, selama setahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, langsung dipasang, nanti selesai seperti itu harapannya. Sudah ada pertemuan Pak dengan pihak. Nah, ini rencana ini kan masuk program nih. Nah, mungkin dalam minggu ini akan kita rapatkan dengan pihak pengusaha ya, pihak usaha tambang, perkebunan, seperti itu. Semoga komitmennya kuat, Pak. Nah, itu Pak, seperti itu Pak. Nah, saya terus terang, karena orang birokrasi, kita kan mengerjakan sesuatu, program sesuatu, tentunya pertama tadi melihat keuangan daerah, jangan sampai nanti tidak selesai dalam satu periode. Artinya memberatkan nanti dengan dengan bupati yang selanjutnya. Ya, sepanjang ini Pak Salahuddin melihat bagaimana kontribusi dunia usaha itu. Ya, terlepas Pak Salahuddin sebelum menjabat saat itu ya, mungkin sudah melihat ya potretnya Barito Utara itu. Kami melihat beberapa perusahaan cukup bagus. Mereka menyampaikan laporannya bahwa mereka selama total 1 tahun itu mengembangkan CSR sampai 50 miliar, ada yang 7 miliar, paling kecil ada yang 3 miliar. Itu tapi dalam berupa laporan. Artinya sudah membangun masjid, sudah membangun jalan, bangun gereja, seperti itu ya. Nah, yang akan datang kami minta supaya programnya itu pemerintah daerah yang membantu mengatur. Sekiranya yang mana tidak bisa dilaksanakan lewat APBD, CSR membantu. Harapannya seperti itu. CSR ini tidak terkunci, Pak. Maksudnya apakah leluasa begitu ya? CSR misalnya sudah dikhususkan infrastruktur, pembangunan fisik dan sebagainya. Terkunci seperti itu apa? Bebas? Terutama tidak bisa dalam bentuk uang mereka ngasihkan, tapi dalam bentuk fisik. Bisa, bebas infrastruktur boleh, bebas, ya. Nggak masalah. Termasuk juga di sektor pendidikan dan sebagainya. Pasti bisa pasti, itu. Ya. Oke, Pak Salahuddin, di salah satu misi Pak Salahuddin Felix ini kan, di samping infrastruktur tadi, saya teringat dengan mantan Bupati Barito Utara Pak Jinihin dulu yang lumayan terkait perkebunan, pertanian juga meninggalkan bekas atau jejak yang bagus gitu ya, terkait misalnya
karet ya. Karet, ya. Nah di sini saya melihat tentang revitalisasi pertanian rakyatnya. Nah apa maksudnya tuh Pak Sarodin? Programnya apa itu? Kita untuk ini ya, kita melihat ya bahwa kalau kita di wilayah barat ya, pertanian perkebunan itu kan yang maju itu sawit ya. Nah tapi mereka didukung bahwa wilayah mereka itu kan rata-rata APL, ini terkait dengan kawasan. Nah sedangkan di Barito Utara ini terus terang kawasan kita lebih banyak masuk di kawasan hutan. Nah ini kami masih berjuang ya ke pusat, harapan kita bahwa kondisi saat ini existingnya ya di Barito Utara itu sebetulnya untuk pertanian perkebunan itu sangat kurang. Tapi itu sudah masuk sebetulnya, sudah kita usulkan dengan provinsi, tetapi RDTR kita ini, detail data ruang yang punya kabupaten yang masuk ke provinsi, ini sampai saat ini masih belum selesai seperti itu. Ya, nah tapi kami mengarah, harapan kami ke depan, ya paling tidak masyarakat ini mungkin lewat Tora apa nanti itu harapan kita, setidak-tidaknya satu masyarakat itu punya 2 hektar kebun sawit seperti itu. Ya. Harapan Gimana kita, kalau potensi karet gimana Pak? karet sekarang harganya kurang ya. bagus ya. Jadi kita mengarah ini ke sawit ini. Oh sawit ya. Nah, karena kita melihat hasil dari beberapa kita kemarin sosialisasi, itu rata-rata masyarakat menginginkan seperti itu, sawitnya itu. Secara geografis mungkin kan Barito Utara tuh. Sangat bagus. Sangat Karena bagus. tanahnya kan tanah mineral. Itu daerah-daerah mana saja Pak? Daerahnya hampir semua Pak. Hampir semua. Hampir semua dari Kecamatan Lahe, kecuali mungkin yang daerah Mentalat kurang, ya, karena masih ada rawa sebagian. Tapi kalau yang di daerah lain, apalagi daerah pegunungan seperti Tewe Timur, Lampiong, Gunung Pure, bagus sekali itu. Lahe juga nggak ada masalah. Ya. Yang menarik dari misi Pak Salahuddin, ini pertanyaan nakal saya lah ya. Ini selalu ada kata berkeadilan gitu ya. Seakan-akan Pak Salahuddin melihat dulu nggak adil ya itu ya. Misalnya pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan. Dan itu kalau misalnya ditaruh di pundak itu berat sekali gitu ya kata-kata berkeadilan ya, itu. betul. Nah terkait dengan SDA, Pak. Apakah sekarang masih belum optimal tentang pemanfaatan eksplorasi SDA kita di Barito Utara itu? Sebetulnya untuk wilayah Kalimantan Tengah ya, saat ini Barito Utara itu paling tinggi ya di BH-nya, dana bagi hasil dari pertambangan. Paling besar ya, hampir 1,7 triliun ya tahun 2025 ini. Besar sekali ya. Jadi memang nanti kekuatan kita itu nanti dari royalti batubara itu harapan kita. Itu yang bisa membantu anggaran kita nantinya. Karena kan 33% itu kan diarahkan ke kabupaten kabupaten penghasil ya. Iya. Masih besar Pak ya potensi batubara. Insya Allah. Nah itu yang makanya saya bilang tadi, saya bikin program ini setelah setahun, mungkin di posisi 2026 di bulan Agustus September itu saya akan evaluasi, saya akan konsultasi lagi dengan Kementerian Keuangan untuk tahun 2027 sampai 2030. Kita melihat nanti proyeksinya. Kalau memungkinkan, kita akan selesaikan 3 jembatan itu semua sekaligus seperti itu. Makanya saya bikin programnya harus berhitung dulu gitu. Jangan sampai nanti program ini 5 tahun meninggalkan tidak selesai, lalu bupati yang baru kan menjadi beban. Menjadi beban seperti itu. Itu yang tidak kita inginkan sebetulnya. Harapannya seperti itu. Ya deh, Barito Utara kan lumayan luas Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan kata berkeadilan ini betul-betul bisa adil gitu ya dari semua aspek lah ya. Tujuan kami ya, dari mimpi kami awalnya itu, yang pertama, infrastruktur tuh harus maju di Barito Utara. Artinya apa? Seluruh kecamatan itu sudah terhubungi lewat darat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, masyarakat ini dari sisi kesehatan sudah gratis kan ya. Ya. Berikutnya lagi, pendidikannya 16 tahun gratis. Program sudah kita masukkan nih sekarang nih. Berikutnya lagi, perkebunan nanti sudah mulai maju lah. Nah kalau sudah semuanya ini jalan, tinggal nanti dari sisi kegiatan sosial, ya kita nanti mungkin membantu bagi yang melahirkan, yang meninggal dunia seperti itu. Kami yakin insya Allah masyarakat kita akan lebih maju dan lebih sejahtera. Ya. Satu hal yang menarik ketika saya melihat mereview kembali visi misi kepala daerah di Kalimantan Tengah khususnya ya. Satu hal yang belum pernah saya temui tentang perlindungan kelompok rentan ya. Ya. Nah di situ Pak Salahuddin Felix memasukkan itu.
Apa pertimbangannya waktu itu ketika masuk ke misi ini? Jadi pertimbangan kita selama ini kan mereka ini tidak ada tempat sandarannya. Nah kita berharap nanti dengan program kami ini mereka tuh setiap bulan itu memang ada semacam tali asih yang kita bantu untuk mereka yang punya cacat tubuh yang tetap misalnya seperti itu, punya yang berkebutuhan khusus. Kan tidak banyak orang itu sebetulnya. Tapi selama ini kan ini mohon maaf beberapa kami kemarin ke waktu sosialisasi Luput dari perhatian selama ini. luput dari perhatian. Bahkan dia sakit nggak ada yang mengurusnya gitu loh. Keluarganya juga mungkin karena faktor ekonomi ya, akhirnya dibiarkan begitu saja. Bahkan mohon maaf di kota sekalipun, ini ada nih yang baru kita bantu langsung kita lihat. Ini yang menjadi perhatian kami. Harapan kami walaupun sedikit orangnya mungkin hanya berapa persen begitu dari jumlah penduduk sedikit sekali. Sudah sentuhan pemerintah. Tapi sentuhan ini yang akan kita berikan seperti itu. Ya, itu yang saya katakan menarik tadi. Hampir semua kepala daerah belum pernah ada memasukkan ini. Ya. Jadi pertimbangan yang luar biasa. Nah, terkait dengan Barito Utara itu kan kaya dengan kearifan lokal, Pak Salahuddin. Di dalam misi Salahuddin Ferik juga memasukkan tentang bagaimana pelestarian kearifan lokal. Ini potretnya seperti apa kearifan lokal melihat di Barito Utara? Iya, kita berharap nanti segala damang adat ini kan mantir ini mereka bisa bekerja dengan baik. Nah, tentunya mereka bisa bekerja dengan baik ya. Ini kita ada insentif yang kita berikan. Nah, kemudian juga nanti mohon maaf kalau di provinsi kan DAD yang sudah jalan ini kan harap kita nanti ini juga akan menular sampai ke kabupaten. Nah, seperti itu. Jadi ada semacam dengan DAD pusat tuh akan berjalan dengan baik seperti itu. Jadi kayak semacam DAD gitu ya. Iya, apakah ada lembaga baru? Tidak. Sementara belum ada. Jadi memang ya. DAD di bawahnya sih banyak sih, tapi di bawah Dewan Adat Dayak kan seperti itu. Nah, sekarang kan di era digital Pak Salahuddin, menarik dikatakan bahwa di sini di salah satu misi itu reformasi pelayanan publik. Walaupun Pak Salahuddin konsens di provinsi selama ini, bagaimana melihat pelayanan publik di Barito Utara? Adakah sesuatu yang baru ketika memasukkan misi ini? Jadi memang kami dari awal kerja ya sudah sampaikan dengan waktu apel gabungan pertama kita sampaikan bahwa saya ini kebetulan memang orang PU kan. Di PU itu udah biasa ada trilogi PU-nya yaitu bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat. Di depan saya pelayanan itu kalau bisa one day service. Jadi kalau bisa satu hari selesai. Dan saya berharap seluruh kepala dinas, kemudian stakeholder, termasuk beberapa eselon yang di bawah ini betul-betul serius dalam bekerja. Kenapa? Harapan saya dengan kita kalau sudah bekerja ini bukan hanya mengawasi, tapi sudah mengawal bukan dari bulan ke bulan, tapi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu seperti itu. Jadi betul-betul konsen kita dengan pekerjaan kita seperti itu. Ya, sehingga bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan lain kalau misalnya itu cepat selesai gitu ya. Tantangannya apa, Pak? Tantangannya memang terus terang ini kan ibarat ini masalah klasik. Ini kan masalah kalau dulu secara nasional adalah yang namanya revolusi mental kan. Ini terkait dengan mental sebetulnya. Yeah, mental model. Mental model. Nah, ini yang harus kita ingatkan dengan kalangan birokrasi ya. Makanya sampaikan sejak saya hari ini dipilih, hari ini saya ikut sebagai pembina upacara, tidak ada lagi 0102 saya bilang. Ini kita bersatu padu bagaimana caranya kita memikirkan hari per hari, waktu ke waktu kita memikirkan bagaimana Barito Utara ini bisa maju sejahtera dan berkeadilan masyarakatnya seperti itu. Tantangan selain mental tadi Pak Salahuddin, karena di era digital tentu layanan-layanan itu sudah berupa digital. Betul, sudah di kita semua. Nah, tantangannya blank spot di Barito Utara masih banyak apa sudah tuntas? Masih banyak Pak, ini lagi kita perbaiki nih. Masih banyak lah ya. Nah, itu juga menjadi tantangan kan. Betul. Untuk layanan ini. Konsep pendidikan gratis 16 tahun. Bagaimana konsepnya itu? Jadi konsepnya 16 tahun ini yang bagian kewenangan kita dari SD sampai SMP ya. Kalau SMA kan provinsi ya. Itu kita kalau yang SMA kita berkoordinasi dengan provinsi. Tapi kita ada program yang kita buat adalah Si Pintar. Nah, Si Pintar ini nanti ini kita buat programnya ada nanti yang
Ada beberapa lah anunya itu. Nah kemudian kita 31.000 ya siswa itu insya Allah itu akan diberi bantuan. Ya, diberi bantuan sebesar 1 tahun itu sudah 975.000, hampir 1 juta ya. Itu terkait dengan seragam sekolah, dengan tasnya, dengan buku tulisnya, seperti itu kita bantu. Dan tahap pertama ini kita untuk di perubahan ini sudah kita masukkan sekitar 4.000. Ini kita, untuk karena waktunya mepet, ini sekitar 4.000. Kemudian nanti yang 31.000 itu sudah kita programkan di 2026. Nah begitu juga nanti yang mahasiswa yang kuliah di luar Barito Utara itu mungkin nanti mendapat beasiswa. Nah, seperti itu. Sampai jenjang S3. Sampai S3 seperti itu. Sampai S3 ya. Nah, SMA, SMK, SLB itu kan kewenangan provinsi. Provinsi ya. Nah, secara logasi memungkinkan nggak kabupaten masuk kalau misalnya tidak terjangkau? Masih bisa. Masih Nanti bisa, yang mana yang mereka tidak masuk blank itu kita masuk nanti. Karena kan yang yang ditangani oleh provinsi itu terbatas juga. Tidak semua, masih ada yang tidak tertangani. Nah, yang tidak tertangani itu kita yang masuk nanti seperti itu. Nah berikutnya Pak, soal pertimbangan satu paket alat berat tiap 2 kecamatan. Nah, itu kan di Barito Utara kan berapa kecamatan ya? Ada 9. Ada 9, artinya setiap 2 kecamatan itu satu alat beratnya. Apa pertimbangannya secara teknis? Jadi saat ini di perubahan ini ya kita ada beli alat 3 set. Jadi selama ini kan permasalahannya itu dimobilisasi. Yang bikin lambat pekerjaan tersebut, misalnya mendadak rusak di daerah Lahe. Nah ini akan kita bangun di Lahe itu dekat kecamatan, itu ada workshopnya nanti. Itu kita bangun ada naruh 1 set alat nanti, 1 set alat. Itu nanti harapan saya kemarin minta supaya membuat regulasinya itu untuk pendanaan itu bisa dimasukkan di kecamatan, apakah di bagian pembangunan nanti. Nah nanti ketika ada jalan rusak di daerah Lahe sampai dengan Benau, jadi tinggal nelpon, mereka berangkat langsung. Kenapa? Karena alat sudah di situ kan. Nah kemudian yang di daerah seperti TW Timur dengan Lampiong itu satu nanti. Itu kan satu daratan mereka tuh. Nah ketika rusak, ya ada yang runtuh misalnya, atau ada runtuh gorong-gorong, ada jalan yang terputus, mereka langsung ke sana. Sudah nggak perlu waktu lagi. Karena posisinya sudah di sana seperti itu. Nah ini juga untuk nanti mereka menangani terkait dengan jalan-jalan sentra-sentra pertanian, perkebunan. Jadi ada jalan daerah pertanian, masyarakat yang belum ada jalannya itu kita bikinkan nanti lewat swakelola nanti. Tahun berapa Pak targetnya terwujud? 2026 sudah berjalan. Oh udah dihitung Pak? Peralatan sudah beli nih, sudah beli kita di perubahan. Ada 3 set kita beli udah. Ada 3 set. 3 set berarti 3 kecamatan. Iya. Jadi nanti untuk wilayah TW Tengah dengan TW Selatan satu daratan dengan ini itu satu aja. Dan nanti TW Timur dengan Montelat itu satu. Seperti itu. Beralih ke lain Pak Selaudin terkait dengan kesehatan ya. Dokter-dokter tercukupi nggak di Barito Utara itu dengan rasio masyarakat? Memang saat ini sebetulnya kebutuhan dokter masih ada yang kurang, ya masih ada yang kurang. Termasuk kemarin kami sudah meninjau langsung ke lapangan. Saat ini kondisi daripada fisik rumah sakit itu sangat rusak, banyak yang rusak ya, parah ya rusaknya. Rumah sakit yang sekarang? Jadi mungkin dari luarnya mewah, tapi kendaraan di dalam itu banyak yang rusak. Ini sudah kita programkan untuk di tahun 2026 ini, kita minta posisi Desember nanti 2026 itu sudah seperti baru. Rumah sakit kembali seperti baru. Diprogramkan, kemarin konsultan sudah masuk, konsultan MK-nya, saya suruh semua direhab. Termasuk instalasinya, dan nanti untuk oksigennya itu nanti berubah, kita menggunakan yang pakai tabung besar itu. Tetap ada helipad di atas? Masih ada sampai sekarang. Pernah didaratin? Sepertinya belum. Mudah-mudahan lah di era Pak Selaudin sempat didaratin. Yang memungkinkan saja kalau misalnya itu rumah sakit TW itu maju jadi rujukan dari Das Barito gitu. Betul. Sampai sekarang belum rujukan Das Barito. Tapi dari misalnya Murung Raya masih banyak ya. Murung Raya ada. Spesialis Pak banyak. Saya tidak juga. Jumlahnya tidak hafal, tapi sudah cukup, katanya cukup. Ya. Nah, ada program nggak menyekolahkan atau meningkatkan pendidikan misalnya yang dokter umum disekolahkan untuk ambil spesialis gitu ya, kemudian kembali lagi ke Murung Raya? Itu sudah ada Pak.
Sudah Dan ada. yang lama juga sudah ada. Ini ada beberapa orang yang mau kembali nanti. Mereka Oh, mau kembali. sudah ada yang Sudah berjalan, ada. sudah berjalan. Insya Allah tahun ini ada yang kembali katanya. Oh, kembali. Sudah ada. Dan kita akan teruskan itu. Terus kan, dan biayanya lumayan besar tuh, Pak. Ya. Lumayan. Yang mau tidak mau kan kalau kita mau rumah sakit kita bagus kan harus seperti itu, Pak. Iya, misalnya fisik gedungnya sudah nanti memadai ya, Iya. harus memadai juga Betul. sumber dayanya. Nah ini juga bantuan uang duka Ya. dan melahirkan. Wah ini konsepnya bagus nih. Iya, Pak. Setiap uang duka, setiap orang meninggal, kemudian melahirkan, ini Pak kategorinya yang miskin atau semuanya? Ini tentunya yang miskin, Pak. Nanti kita bagi Pak kategorinya, Pak. Kategorinya ya. Iya, ada nanti kategorinya. Nah kembali ke disabilitas tadi, dukungan nyata untuk warga dengan ini mau ditetapkan atau continue begitu ya per bulan? Continue, Pak. Continue. Makanya nanti kita akan petakan nanti di kecamatan mana orang-orangnya itu ya. Nanti kita melihat nanti data itu kan kita masukkan. Jadi setiap bulan itu mereka dapat bantuan. Karena memang kan mereka ini cacatnya kan tetap. Mungkin kalau bekerja juga sangat terbatas gitu loh kemampuannya. Kalau Damang Mantir sekarang apakah ada insentif yang berjalan? Belum. Sudah ada. Sudah ada. Cuman kita perlu tingkatkan. Itu saja. Masih kecil ya. Kecil, sangat Masih kecil. Itu yang mau kita tingkatkan itu. Dan lumayan banyak tuh Blitar Utara itu. Iya. Damang Mantir. Sementara mereka ini garda terdepan juga di Betul. masyarakat begitu ya. Tentu banyak tantangan Pak Salahuddin, apalagi mengusung kata berkeadilan itu ya. Dan saya beralih ke peningkatan kesejahteraan ASN. Ada rencanakah menaikkan TPP di kondisi keuangan kita seperti ini? Kita masih mengevaluasi. Kita masih mengevaluasi. Tapi tentunya saya sudah sampaikan dengan Pak Sekda, dengan tim TAVD juga saya sampaikan bahwa sesuatu yang memang fakta, sesuatu yang memang diperlukan jangan ditiadakan. Kecuali memang mohon maaf pengadaan tidak perlu, misalnya pengadaan kendaraan yang sudah ada ditambah lagi, jangan saya bilang seperti itu. Tapi sesuatu yang perlu misalnya perjalanan dinas yang memang banyak dipangkas sudah kan 50%, mungkin dilihat lagi lah saya bilang dinasnya. Kalau memang membutuhkan jangan sampai nanti Jangan sama rata iya, gitu ya. mereka tidak bisa bekerja gara-gara mungkin tidak ada sarana fasilitasnya seperti itu. Ya. Ya, terkadang kan pemangkasan ini dibikin rata gitu ya. Nah, itu. Penjagaan dinas 50%, ya, padahal dia memang kebutuhannya untuk peninjauan lapangan dan sebagainya. Kalau tenaga kontrak atau P3K sekarang udah? Sudah, Ya, kemarin sudah sudah kita lantik kemarin. Sudah lantik ya. Berapa banyak Pak? Ribuan? Kemarin itu saya lupa jumlahnya itu, tapi lumayan ya. Lumayan ya. Nah setelah itu apakah masih ada pengangkatan tenaga kontrak berupa outsourcing lah gitu ya untuk mendukung pelayanan? Karena jumlah yang pensiun ini tentu tidak seimbang Pak dengan yang masuk kan. Nah dengan keadaan seperti itu ada nggak kebijakan misalnya rekrutmen khusus untuk Nanti kita hitung outsourcing? beban kerjanya pasti. Beban kerja ya. Beban kerja kita hitung, nanti kita lihat berapa kebutuhannya lagi. Karena eselon 2 aja mungkin di tahun ini ada yang pensiun 7 orang itu. Makanya kita shelter lagi tuh, ya seleksi terbuka lagi tuh. Nah kemudian di tahun yang paling banyak itu di 2007 tuh. 2007. Banyak yang pensiun itu kan diganti itu. Ya kan, naik yang di bawah berarti kan berkurang nih tenaga kita yang di bawah ini. Yang mau tidak mau nanti kita berhitung lagi berapa beban kerjanya, berapa kebutuhan pegawainya, kemungkinan kita nambah lagi P3K-nya itu, seperti itu. Nah hal yang terberat juga Pak Bupati, ketika seseorang menduduki jabatan bupati baru, kemudian ada mental model yang sebelumnya sudah terpola 5 tahun, 10 tahun. Nah bagaimana merubah mindset ya ketika kita membawa gerbong harus cepat berjalan, nah sementara mental model masih lamban gitu ya. Betul. Ya memang kalau kita bicara leadership ya kepemimpinan ini memang kita itu tidak bisa harus ada waktunya kita harus tega. Seperti itu. Dalam artian dan tega itu dalam artian supaya kinerja mereka bisa lebih baik. Ya, berikutnya lagi apa yang ingin kita capai itu bisa terprogres cepat. Seperti itu kan, karena saya biasa bekerja cepat seperti itu. Ya, jadi ini memang ada pola-pola sendiri. Bagaimana kita mengatur ya dari eselon 2-nya, eselon 3-nya nih bisa kita manajemen, kita manage supaya menuju
sasaran yang tepat dengan waktu yang singkat seperti itu. 6 bulan bisa pelantikan. Eh, Pertama kemungkinan itu kita hanya mengisi yang kosong. Kosong ya. Jadi shelter ini mungkin dalam waktu dekat akan kita selesaikan. Yang kemarin 7 itu mungkin 5 sudah, yang 2 lagi dalam evaluasi. Kemudian sisanya mungkin di Januari. Tapi kan yang namanya pegawai kan nggak ada yang di non job. Ya. Paling-paling kan diputar-putar situ aja. Makanya kita mengevaluasi selama 3 bulan ini, kita lihatlah. Melihat daripada keinginan bekerja, minat mereka, juga kemudian kita evaluasi lagi dari sisi kapasitasnya. Yang pasti kami menaruh orang itu sesuai dengan keahliannya supaya bisa bekerja dengan profesional. Seperti itu. Di samping penyegaran juga. Ya, Kira harus seperti mungkin itu, ada Pak. yang lebih. Tapi tidak ada yang kata-kata hukuman itu tidak ada loh bagi kita. Kalau memang hukuman itu kan beda, bukan kita yang menghukum, tapi undang-undang yang mengaturnya. Yang pasti tidak ada non job. Tidak ada. Tidak boleh non job. Iya. Karena non job itu barangkali menyakitkan. Ya, seperti itulah. Karena saya pernah non-job selama 2 tahun dulu waktu kalah pilkada kan 2013. Makanya saya kalau bicara cerita sebagai pegawai, sebagai PNS, itu dari tenaga harian dulu, tenaga honor kan. Tenaga honor, terus awalnya bekerja di swasta, kemudian sebagai tenaga honor, habis itu sempat jadi PNS ya, dari capek, calon pegawai, kemudian pegawai jadi kasubsi dulu, ada eselon 5 kan. Iya. Nah, kasubsi dulu, baru jadi kasih jadi kabid, sekretaris, kemudian jadi kepala dinas, sekretaris bertahun, kabid 10 tahun saya, sekretaris itu 4 tahun, kepala dinas sampai 8 tahun, 7 tahun 4 bulan kepala dinas. Tapi yang saya sampaikan bahwa kalau jadi pegawai, kalau belum dipindah-pindah, kalau belum di non-job, masih belum berarti kan. Jadi sudah bisa dipindah-pindah ya kan, karena salah satu kewajiban daripada PNS itu adalah siap ditempatkan di mana saja kan, seperti itu. Jangan-jangan itu tertulis dalam daftar riwayat hidup, pernah non-job 2 tahun begitu ya. Itu karena non-job itu bukan karena kesalahan, tapi karena kita ikut pilkada. Iya, gitu gak ada. Waktu itu sehingga menunggu saatnya dipanggil lagi, kita 2 tahun non-job itu. Iya, bicara pilkada tadi kita keluar dulu lah dari program-program Pak Salahuddin. Ya. Seberapa sakit kalau kalah pilkada? Luar biasa sakitnya. Sakitnya di sini. Yang pasti kalau kalah dulu 2013 ya, kita itu mohon maaf, kalau PNS jelas tidak berani mendekat. Kenapa? Takutnya kan nanti kalau mendekat dikira bekas tim kita, lalu orang yang menang kan sudah menghajar nih pasti nih, kan seperti itu kan, dia nggak berani mereka seperti itu. Jadi hanya keluarga tempat kita kembalinya situ, tempat keluarga. Berapa bulan baru stabil? Stabilnya itu 4 tahun sebetulnya. Lama juga 4 tahun, karena 2 tahun non job kan nggak, usaha swasta aja itu. Kemudian masuk absen pulang, paling kerja-kerja gitulah. Karena waktu itu saya sudah pangkat 4A ya, mau 4B. Kemudian anunya itu, kabaknya itu masih 3D. Kan nggak bisa perintah saya dia. Itu seperti itu kan ceritanya kan. Nah, 4 tahun tapi nggak pernah nabrak tembok Pak ya? Nah, ada 4 tahun baru normalnya itu, karena setelah jadi PNS kembali itu juga dipindah-pindah juga kan. Pindah-pindah. Non-job pernah, pilkada tumbang. Pernah. Nah, tapi apa titik terendah yang pernah dialami seorang Salahuddin? Ya, saya pikir mungkin pada saat kalah pilkada, kita non-job, itu memang luar biasa itu. Sakit ya? Sakitnya itu ya. Di samping juga finansial juga lumayan banyak keluar ya? Ada lah, seperti itu kan. Waktu itu kan kita memang tidak menggunakan uang terlalu banyak gitu loh, waktu itu kan. Dan calonnya waktu banyak sekali, tahun 7 waktu itu kan. 7 pasang waktu itu. Itu daerahnya Pak Sabto ya? Ya, waktu itu beliau. Pak Sabto berpasangan dengan Pak Sabto itu 6 tahun non-jobnya. Pangkat 4D waktu itu. Iya, karena beliau mantan sekda ya. Lebih sakit lagi barangkali. Al-Fatihah untuk marhum Pak Sabto Nugroho. Tantangan terbesar Pak, melihat Barito Utara sekarang ke depannya, apa tantangan yang paling besar? Kita melihat ya sekarang ini kan batu bara itu gencar. Nah, kita hanya mengharap jangan sampai nanti masyarakat kita ini jadi penonton saja. Itu satu ya. Jadi masyarakat ini harus dilibatkan. Artinya ketika mereka itu menambang,
kekayaan kita diangkut. Tetapi mohon maaf, tadi kan sudah ada timbal baliknya dari royalti itu kita lumayan banyak bisa untuk pembangunan, dari di CSR-nya juga ada dari mereka. Nah harapan saya berikutnya lagi masyarakat kita ini bukan tidak penonton tapi ikut bekerja di situ, seperti itu. Ya, Pak Salahuddin kan dilantik tanggal 10 Oktober ya. Ya betul. Nggak nyampe sebulan ya? Belum Sebulan ya? Belum. Sebulan. Nah tentu kotak-kotak itu masih ada, belum pulih utuh gitu ya, kotak-kotak selama pilkada itu. Bagaimana upaya merekatkan itu kembali untuk membangun bersama Barito Kalau Utara? saya punya prinsip bahwa yang namanya pegawai ya, mereka itu kan sama seperti kita lah. Rata-rata itu punya loyalis dengan pimpinan. Tapi ketika pimpinannya berganti, saya yakin mereka akan memutuskan sudah. Mereka berusaha dengan pimpinan yang baru lagi, yang mengabdinya dengan baik. Tinggal mereka, saya akan mengevaluasi. Ini mau putus dengan yang lama, mengabdi dengan yang baru, apa lanjut? Kalau lanjut kan berarti kan bukan salah kita nanti. Kalau kita nanti akan memberi hukuman seperti itu. Tapi saya yakin tidak. Kenapa? Karena saya juga sebagai ASN, sebagai PNS, saya mengalami seperti itu. Ya, artinya ketika kita diberi jabatan, ya sebagai orang yang beriman, yang baik, kita tentunya membalas jasa orang yang beri jabatan kepada kita. Makanya kita mungkin loyal dengan dia, setia dengan dia, wajar. Tapi saatnya sekarang ini kan sudah selesai, sudah berganti pimpinan. Nah saatnya mereka mengabdi dengan yang baru. Nah bagi saya itu prinsip makanya saya bilang nanti setelah satu tahun saya evaluasi, 6 bulan saya evaluasi, 1 tahun evaluasi. Kalau masih mereka punya hubungan dengan yang dahulu, artinya mereka tidak loyal dengan kita, nah baru kita berikan hukuman seperti itu. Nah itu kalau di birokrat, tapi ada juga di kotak-kotak di masyarakat kan. Ini pendukung B sebelumnya. Bagaimana merekatkan itu kembali? Saya yakin kalau kita bekerja dengan baik, mereka melihat bahwa faktanya kita betul-betul bekerja untuk kepentingan masyarakat, itu akan hilang dengan sendirinya. Kita sudah melihat kan kondisi bahwa dulu kalau begini nanti kalau Salahuddin jadi nanti begini-begini, tapi nyatanya kan tidak seperti itu. Masyarakat kan menilai nanti. Tentunya mereka akan berbalik nanti. Mereka kan melihat mengevaluasi selama 5 tahun ini. 5 tahun ini kalau kita baik, insya Allah 3 tahun, setahun mereka kita kerja kelihatan, 3 tahun kelihatan. Saya yakin itu akan berbalik. Kita bicara tentang wakil, Pak. Pak Bupati. Bagaimana Anda melihat wakil? Terkadang wakil itu disebut dengan ban serep ya. Nah, Pak Salahuddin memaknai wakil sebagai pembantu Bupati ya. Berbagi peran gitu ya, dan peran itu dalam undang-undang sebetulnya sudah jelas ya. Betul. Apa yang dilakukan oleh bupati, apa yang dilakukan wakil. Nah tapi banyak kasus-kasus di Indonesia terutama sebulan 2 bulan pisah ranjang, sering nggak tegur, yang satunya pasang CCTV ke ruang wakil bupatinya, oh siapa ini PNS atau kepala dinas yang ke sana ini kan kejadian bahkan ada di daerah kita seperti itu kan. Nah, bagaimana Pak Salahuddin memaknai seorang wakil ya? Jadi sebetulnya pertama tuh kita akan melihat tupoksi kita masing-masing, tugas pokok dan fungsi. Ya, sebagai bupati sebagai apa, tugasnya apa-apa. Begitu juga wakil, tupoksinya apa, sebagai apa, sebagai beliau sebagai apa. Ya berikutnya lagi kita juga akan memberi ruang, sebatas tupoksi tadi. Nah harapan saya insya Allah selama tupoksi itu tidak terlewati, saya pikir nggak ada masalah lah. Yang namanya kurang lebih itu kan plus minus itu biasa aja dalam perjalanan. Ya seperti itu. Sebetulnya pasangan yang cukup serasi ya. Karena Barito Utara lama tidak rasanya setelah Pak Umar Zaki ya. Betul. Yang muslim dan muslim gitu ya. Betul. Nah kalau Pak Felix ini basicnya apa ya? Beliau ini pengusaha ya. Ya, jadi kalau cerita tambang, beliau menguasai masalah tambang. Masalah tambang ya. Ya, dan terwakilkan juga dari non muslimnya beliau itu seperti itu. Dan ini menjadi pasangan yang klop. Ya. Semoga cita-cita membangun visi misi Pak Salahuddin dan Pak Felix terwujudnya Kabupaten Barito Utara yang maju, tumbuh pesat begitu ya di visinya. Sejahtera dan berkeadilan, tentu dengan upaya-upaya yang luar biasa. Saya hanya melihat di media sosial sih,
perjalanannya luar biasa, cuma beberapa hari. Tapi kadang-kadang perasaan sebagai kepala dinas masih ada ya. Karena itu nunjuk-nunjuk itu saat orang paparan begitu tuh kan. Jadi memang kemarin kita rapat dengan konsultan, kemudian konsultan MK ya, konsultan perencana, kemudian dengan pabrik, ya, kemudian beberapa tim teknis mereka. Nah, kita adu argumen. Nah, akhirnya alhamdulillah ternyata mungkin mereka selama ini kan banyak di pabrik. Jadi yang di lapangannya kan kita yang punya. Nah, akhirnya apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh mereka. Nanti mungkin nanti ada perubahan-perubahan. Jadi setiap yang sudah dikerjakan ini pertama kan kami evaluasi dulu. Bukan kami tidak lanjutkan, tidak. Kan kalau di medsos sampaikan bahwa kalau Salahuddin jadi bupati, jembatan ini tidak dikerjakan, tidak diselesaikan, tidak begitu. Ya, kita ini selama itu untuk kepentingan masyarakat, kita sudah menghilangkan ego politik kita. Tidak, kita kan membangun Barito Utara itu secara berkeadilan, secara merata. Kemudian kalau itu memang kepentingan masyarakat, kepentingan politik kita sampingkan sedikit, seperti itu. Jadi tidak ada. Akan kita selesaikan, hanya sebelum kami bekerja, kami harus mengevaluasi dulu. Yang pertama dari secara teknis, kemudian dari audit keuangannya. Kenapa? Supaya ketika meneruskan nanti sudah tahu lah sampai sini mereka kita selanjutnya bagaimana yang harus kita kerjakan seperti itu. Tapi kalau ada paparan-paparannya keliru, saya lihat terpaksa harus. gatal juga berdiri juga gitu kan. Apalagi menyangkut hal teknis. Ya, hal teknis ya. S1 Pak Salahuddin teknik di teknik sipil di ITN Malang. S2-nya? S2 di rekayasa transportasi di Unlam Banjarmasin, Lamungkurat. Nah, kalau perjalanan PNS-nya semua di PU, enggak? Di PU hampir semua, sisanya ada beberapa bulan di Dinas Sosial Tenaga Kerja itu 4 bulan, kemudian di Perhubungan sekitar 5 bulan, sisanya semua di PU. Jadi hampir 27 tahun itu, 1 tahun lagi tanggap itu di dinas lain, 26 tahun di dinas PU semua. Tapi catatan paling penting itu 2 tahun non-job itu ya. Nah, itu. Itu catatan paling penting ya. Nah, tapi kalau Pak Salahuddin kan nggak terlalu terkejut sebetulnya jadi bupati, karena pernah jadi PJS toh. Nah, di Sampit. Pengalaman itu barangkali ada manfaatnya. Luar biasa manfaatnya, alhamdulillah. Ya, kita udah belajar kan bagaimana jadi bupati, bagaimana kita dengan Forkopimda. Ya alhamdulillah lah seperti itu. Oke, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar Pak Salahuddin. Amin. Di sesi terakhir barangkali ada yang disampaikan khususnya untuk masyarakat Barito Utara, Pak. Untuk menggunakan momentum ini, apa yang perlu disampaikan terutama setelah berakhir pilkada, yang nggak ada lagi lah kotak-kotak dan sebagainya, itu yang paling penting saya pikir. Silakan. Saya hanya menyampaikan kepada masyarakat Barito Utara, kemudian seluruh stakeholder, ya termasuk kalangan birokrasi, mari kita bersatu padu, bergandengan tangan untuk memajukan ya Barito Utara ini bisa seperti visi kami, yaitu Barito Utara yang maju, tubuh pusat sejahtera dan berkeadilan. Harapan kita saat ini bisa kita menujunya itu dengan cepat progresnya. Setahun kelihatan, 2 tahun, 3 tahun begitu seperti itu. Jadi bergandengan tangan ini bukan diam tapi berjalan cepat, menuju programnya gitu, seperti merealisasikan program-program yang telah kita lakukan. Maraton, Mbak. Betul. Jadi bukan berjalan cepat lagi, maraton. Harus seperti itu. Harus maraton. Iya. Baik Pak Salahuddin, terima kasih banyak atas kehadirannya di undangan kami pada kesempatan podcast kali ini di Beat of Life. Jadi sengaja ini detak kehidupan gitu ya. Jadi saya lebih banyak mengupas tentang sisi-sisi lain seseorang lah ya, yang bisa menginspirasi masyarakat kita agar bisa lebih positif dan berpikir maju lagi. Terima kasih Pak Salahuddin, dan sukses selalu untuk tugas Anda membawa Barito Utara ke lebih maju, lebih sejahtera lagi. Iya mulik Bengkang Turan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat sekalian, demikian perbincangan saya dengan Pak Salahuddin, Bupati Barito Utara, yang baru menghitung hari setelah jadi bupati ya, 10 Oktober, tapi perjalanannya, gerakannya luar biasa, dan mudah-mudahan ini menginspirasi kita semuanya bagaimana membangun Kalimantan Tengah dari daerah gitu ya. Kalau konsep membangun Indonesia itu dari daerah. Jadi kalau kita katakan membangun Kalimantan Tengah, itu membangun Kalimantan Tengah insya Allah dari Barito Utara. Terima kasih, sampai jumpa dan hasta la vista.